Extension. Oke, jadi naikin satu kaki. Oke. Ini kontraksinya. Untuk quadricep, ingat quadricep, origo dan insersionya panjang. Mulai dari gerakin ke hip dan gerakin ke lutut. Oke, terus relax. Cara palpasinya gimana? Cara palpasinya? Quadricep. Enggak, palpasi, pencet. Mencetnya di mana? Patokan. Patokan mencetnya di mana? Bagian depan. Depan paha. Luas depan paha, sebelah mana? Ayo. Apa patokannya? Kalian udah belajar pengukuran panjang tungkai? Belum. Jadi di umuran gua ke bawah lah, berarti kalian termasuk, itu banyak banget orang yang panjang tungkainya beda. Atau leg length discrepancy. Makanya harus kita ukur tuh panjang tulangnya kemana. Patokannya sama kayak gitu. Jadi patokannya adalah trochanter major, oke, ke tengah-tengah patella. Tiduran aja deh, kasihan pada bisa lihat. Oke, patokannya trochanter major. Artinya ketika kalian pegang dapat tulang yang paling luar, nah itulah trochanter major. Oke. Tarik garis lurus sampai ke patella. Patella kan gini. Kalian bisa dapetin sampingnya. Kalau belum yakin, kalau kalian baru belajar pertama, patella kayak gini. Tarik pakai penggaris, dapat tengahnya. Oke. Tapi ginilah, kita ilmu kiro-kiro. Ya. Trochanter major ke tengah patella. Garisnya segitu. Oke. Ini jadi patokan untuk kita dapetin si femur itu kemana. Ya. Quadricep kurang lebih di tengah-tengahnya antara itu. Jadi kita bisa langsung lihat lah garis tengahnya ya. Nah, kalau kalian ada yang tahu cara ngukur lutut yang lurus atau lutut yang X atau O? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Gini. Oke, dirapat deh. Ya, kayak ini contoh ya, kalau rapat gini pun, oke, kita tahu dia X berapa derajat. Ada yang tahu caranya? Itu juga di pengukuran. Namanya Q angle, quadricep angle. Patokannya mirip. Kalau tadi tengah-tengah patella, kalau sekarang kita tarik sampai ke tuberositas tibia, garisin ke patella. Kan tadi garis yang tadi itu udah segini, dari tuberositas tibia, kemudian tarik ke tengah patella, garisnya jadi gini. Kita dapat kayak gitu tuh, X. Kita dapat derajatnya berapa? Wih, cepet bener ya? Insya Allah, Mas Paldi. Nah, jadi kita dapat derajatnya berapa? Itu Q angle. Namanya gitu. Oke, sekarang palpasinya. Palpasi quadricep kita bagi menjadi belly. Set kayak udah kayak steak gini ya. Belly, kita potong belly, kita potong tendon. Apa namanya? Tendon yang ada di atas patella, tendon. Oke, tendon yang di bawah patella namanya tendon. Wah, balik lagi nih anatomi. Oke, nah ini kenapa gue pengen anatomi dan biomekaniknya dulu kita bahas di awal, supaya nanti ke prakteknya lebih gampang ya. Ini dari satu steak kita bagi jadi 3, belly-nya, tendon quadricep, tendon patellaris. Oke, cara palpasi tendon patellaris, patella turun di bawahnya, palpasi. Kalau ada sakit, kemungkinan jumpers atau runners knee, pernah dengar nama-nama kayak gitu. Oke. Terus dari patella naik di atasnya, kita dapat tali. Palpasinya boleh gini, boleh gini. Ingat, palpasinya transversal karena ototnya manjang. Oke. Ini. Kalau belly, artinya kalian rasain tendonnya habis di mana, kalian dapat belly, tarik garis tengah, dapat belly. Ya, ini
quadricep gampang. Terus berapa ya? Itu palpasinya. Isometriknya kan tadi tuh ngelurusin ya. Stretch testnya gimana? Stretchnya kayak gini. Oke. Kalau pure untuk quadricep bisa seperti ini atau posisi berdiri yang biasa dilakukan ya. Oke. Kalau mau dapat belly cukup kayak gini. Tapi kalau mau dapat sampai ke tendon-tendonnya, sambil lihat. Dia laxity, dia kayak gini biasa aja. Easy bos ini. Oke. Kita lanjut ke hamstring. Hamstring dari mana ke mana? Oke. Sampai ke antara tibia dan fibula. Panjang banget. Kontraksinya gimana? Kontraksi hamstring itu gimana? Hip extension atau knee flexion? Gimana? Hamstring kerjanya itu gimana? Dia ngangkat gini, ini lurus, ngangkat gini, atau lututnya nekuk. Gimana? Hip hamstring kontraksinya gimana? Jangan kebalik ya. Tugas utamanya hamstring itu narik betis ke atas. Artinya tugas utama hamstring adalah knee flexion. Even though sekalipun ketika ekstensi hip dari posisi 90 derajat fleksi knee, itu hamstring juga ikut bekerja. Tapi yang utama ketika gerakan ini adalah otot. Bukan dong, quadricep nggak kerja sama sekali malah. Dia harus relax. Yuk, coba angkat. Nah, otot apa yang kerja? Glutes. Oke, itu jangan kebalik-balik ya di hip kompleks ini. Oke. Terapi latihan kalian masih lanjut tentang balance, tapi lebih advance. Nanti diajari sama Kak Bayu. Nanti sore. Nextnya harusnya kita belum nyampe ke sini sih. Mungkin di terapi latihan 2 lah. Itu bagaimana cara ngelatih otot per segmen. Ya, tapi ini introduction aja lah buat kalian. Hamstring, knee flexion. Glutes ada 3. Ada yang extension dari hip, ada yang abduction, sama apa? Ada rotation. Oke, hamstring dulu. Patokannya tadi sama. Tarik aja tengahnya, kalian dapat belly, kalian palpasi transversal juga. Oke. Nanti kita cari nih, kita bandingin siapa yang hamstringnya kaku. Stretchnya gimana? Hamstring. Stretch hamstring gimana? Ya, stretch pasti ditarik. Arahnya ke mana? Nggak salah sih. Arahnya ke mana? Gimana arahnya? Hamstring. Belakang ya? Oke, hamstring, stretchnya posisi knee-nya lock, terus angkat ke atas. Oke, nah kalau ketika posisi SLR, kita sebutnya posisi SLR, straight leg raise. Ketika posisi ini betisnya yang ketarik duluan, artinya ankle-nya kita kurangi supaya dapat di hamstringnya. Terus ini udah ketarik, bisa sampai ke yang sini di tendonnya. Oke, itu stretch testnya untuk hamstring. Kita cari yang hamstringnya pendek ya. Oke. Oh, kalau cium lutut itu masih itu nggak bisa nggak? Cium lutut posisi apa? Posisi tidur, duduk atau berdiri? Kalau duduk bisa aja hamstringnya kena, tapi harus satu kaki, artinya yang satunya nekuk gini. Nekuk gini,
nyium lutut ke sana. Itu hamstring kena. Tapi nggak spesifik di hamstring kalau kayak gitu. Artinya pelviknya juga ada rotation, pinggangnya juga ikut ke stretch gitu ya. Oke. Terakhir glutes. Miring sini. Glutes, max, ada max, ada minimus ya. Tapi yang paling penting harus kalian tahu seenggaknya gini. Tadi ya selain yang extension, ada gerakan ini. Buka ke sana. Oke, iya, terus turun lagi. Naik lagi. Kalian tahu namanya apa? Turun lagi. Clamp, sharp. Clamp, apa namanya? Clamp itu? Kerang. Gerakannya kayak kerang membuka tutup gitu ya. Oke. Dan ini gerakan wajib buat semua yang sakit pinggang, sakit gigi. Oke, sudah mulai terasa jongkok? Coba latihan. Oke. Palpasi glutes, kalian glutesnya gampang lah ya, udah kelihatan. Tinggal cari palpasi di mana. Seperti piriformis. Lebih susah piriformis malah. Oke, jadi praktekkan untuk yang quadriceps sama hamstring aja dulu. Oke, yuk. Siap.